belum ada, tapi nanti dikabarin. Jadi dikabarin beberapa hari sebelumnya kita akan ada pembukaan. Karena ini biasanya mengikuti jadwal direktorat ya, mengikuti jadwal apa ya direktorat ya, mengikuti jadwal direktur atau wakil direktur wadir nanti ya. Oke, Pak. Untuk pelaksanaannya nanti di tiap hari Sabtu, biasanya ya tiap hari Sabtu jam 7 atau jam 8, 7 sampai duhur. Semuanya berbasis online ya, berbasis online. Jadi kenapa Al-Qur'an ya? Pertama tadi Al-Qur'an menjadi trigger ya dalam pendidikan agama Islam, termasuk ada tes kemampuan baca Al-Qur'an. Ini adalah sebuah bentuk pembiasaan ya, kebudayaan kita dalam membaca Al-Qur'an termasuk mengamalkannya. Biasanya Anda mahasiswa ya, kita kalau masih SD, masih SMP mungkin kita masih akrab ya dengan Al-Qur'an, tapi kadang godaannya ya ketika masuk ke SMA, kuliah ya, mahasiswa, kita seakan terjauh dari mushaf Al-Qur'an. Kita mencoba untuk eh, mencoba untuk membiasakan lagi ya, karena Al-Quran inilah yang akan menjadi syafaat kita di hari akhir kelak ya. Jadi jangan sepelekan Al-Quran ya. Dari mana lagi kita selain yang lain ya, pahala Al-Quran itu sangat berlipat ya. Kalaupun salah tidak apa-apa ya, atau Anda masih belajar itu juga sama mendapatkan pahala. Ada pertanyaan lain sebelum saya masuk ke materi atau mengulas lagi lah. Tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Pak Wawai sebenarnya. Ada lagi? Bapak mau tanya, untuk tahun Boleh. ini semua agama lengkap nggak di Polban atau ada beberapa yang nggak ada? Ada nggak lengkap semua. Yang nggak ada itu apa tadi, budaya Hindu, Bumade ada nggak ya tadi? Tadi kan dijelaskan oleh Pak Wawai ya. Iya Pak. Tadi dijelaskan oleh Pak Wawai ya. Jadi ada satu agama atau dua agama. Konghucu sudah jelas nggak ada ya. Jadi kalau nggak salah tadi Buddha, Hindu, Bumade nggak tahu nih. Tadi ada nggak? Anda menyimak atau tidak? Ada tadi agama yang tidak ada di Polban. Tidak semua ada gitu ya. Oke, kalau tidak ini akan saya sedikit ulas lagi ya. Tadi terkait dengan kenapa penting kita mempelajari lagi PAI dan untuk apa. Kalau tadi dibahas banyak diulas Anda dari mulai madrasah diniyah mungkin ya, sekolah agama gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada yang di aliyah, itu Anda sudah banyak belajar tentang pendidikan agama. Tapi setidaknya kita pertama tentu tadi kata Pak Wawa ya, sudah dirilis lah ya, jelas bahwa agama inilah satu-satunya yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat ya. Kebesaran apapun harta ya, kedudukan, termasuk ya hal-hal duniawi kita, kalau misalkan tidak ditopang dan tidak dipicu oleh nilai-nilai agama, maka semuanya akan kosong ya. Termasuk dalam kehidupan Anda yang notabene Anda bukanlah santri, kita bukan ustadz ya, tapi agama Islam itu untuk semua ya, rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmat bagi eh, orang-orang yang di sekolah di pesantren atau kuliah di perguruan tinggi Islam, tapi semua ya, kita bersyukur Anda belajar dimanapun di Polban, termasuk Anda di teknik ya, kita insya Allah ya, kalau misalkan memegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memegang teguh kepada Al-Islam, maka rahmat Allah, kasih sayang Allah akan bersama dengan kita ya. Apalagi Anda mungkin nanti akan masuki dunia kerja ya, dunia industri, dunia yang lebih nyata gitu ya. Kalau tidak dibingkai
dan kemudian tidak menggunakan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, maka semuanya kahabaan mansyuro, seperti buih di lautan, tidak ada manfaatnya di mata Allah, ya. Karena Allah itu tidak melihat hartanya, Allah tidak melihat wujud bentuk kalian, tapi Allah hanya akan melihat hati kalian, Allah akan hanya melihat ketakwaan kita semua. Oke, tadi saya coba ini sebenarnya materi yang sudah lama ya dan masih relevan. Apakah mata kuliah perikanan Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi? Karena ada orang yang menganggap bahwa pendidikan agama itu jangan bawa-bawa ke kampus gitu ya. Jangan bawa-bawa ke perguruan tinggi, jangan dibawa-bawa ke sekolah gitu. Sudah aja itu mah urusan pribadi, urusan keluarga gitu ya. Tentu bagi kita bersyukur ya, selain pendidikan agama di keluarga, tentu tidak ada satupun orang tua kita meskipun tidak langsung mengucapkan, ya, tidak ada satupun orang tua kita yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, ingat Anda ketika dilahirkan, ya, Anda dilahirkan, pada saat itu juga orang tua, sanak saudara, ya, keluarga, atau orang-orang yang menyaksikan kelahiran, kehadiran Anda di muka bumi ini tentu semuanya mendoakan, ya, bahwa Allahumma ja'alhu waladan solihan atau bintan solihatan, ya, waladan solihan. Semoga Allah menjadikan anak ini, baik itu laki-laki atau perempuan, itu sebagai anak yang soleh. Itu semuanya mendoakan, ya, termasuk pas ketika Anda memasuki usia ke-7 di hari akikahan Anda, ya. Ya di hari ke-7 lah ya. Itu semuanya mendoakan. Allahumma ja'alhu waladan solihan. Semoga Allah menjadikan engkau sebagai anak yang soleh. Ya. Anda pada saat itu mungkin belum mendengar, tapi kita menghargai dan sangat berterima kasih kepada keluarga kita, saudara kita ya, yang telah mendoakan kita supaya kita menjadi anak yang soleh dalam posisi apapun kita di mana saja. Min haitsu kunta, ya, dimanapun kita berada. Kemudian pendidikan agama juga tadi ya, jadi tidak serta-merta kita mengajarkan pendidikan agama di hadapan mahasiswa yang tidak sesuai dengan agama kita. Maka agama yang lain itu akan ada dosen agama. Dan kita tadi selain pendidikan keluarga juga tentu ditopang oleh pendidikan formal seperti ini ya, perguruan tinggi kita ditopang oleh pendidikan agama. Jadi betapa Polban, apalagi Polban itu terkenal religius pun perguruan tinggi negeri, tidak sekuler juga kita. Artinya agama itu tetap menjadi fondasi bagi semangat Polban. Oke, nah ini secara psikologis, ya, secara psikologis manusia sebagai makhluk teogenetis, ya, sebagai makhluk teis yang bertuhan. Manusia adalah makhluk teogenetis, manusia sebagai makhluk yang teis, tidak ateis. Ya. Kenapa? Sekelas para filosof pun, ya, sekelas para filosof pun pada akhirnya menemukan atau bahkan mereka baru sampai kepada pertanyaan. Kalau mereka dulu menelusuri benda itu berasal dari apa, ya, kemudian ditemukanlah semuanya ini, ada yang mengatakan semuanya berasal dari air, semuanya berasal dari tanah, ada yang mengatakan semuanya berasal dari api dan seterusnya. Ya, kemudian terus penelusuran secara filsafat bahwa ternyata semua yang ada di muka bumi ini berasal dari sebuah benda, kemudian benda itu secara fisika itu terbentuk dari sebuah atom, molekul dulu ya.
Molekul dulu atau atom dulu? Ada orang fisika di sini? Atom dulu, Pak. Atom dulu. Nah, atom dulu, kemudian atom juga terdiri dari berapa molekul. Molekul juga masih terus ditelusuri, molekul terdiri dari apa? Sampai kepada inti atom, sampai kepada ya metafisika pada akhirnya, yang tadinya bisa ditelusuri secara fisikiah ya, secara fisika gitu ya. Kemudian pada akhirnya para filosof juga bertanya, lalu kemudian yang paling titik terkecil ini ya, yang paling terkecil sekalipun itu berasal dari mana? Mereka pada akhirnya tidak menemukan, gitu ya. Maka disitulah kemudian munculnya sisi ketuhanan. Ada sisi metafisika, ada di luar yang sifatnya fisikiah, ya, yang kemudian menyebabkan semuanya ada, semuanya terwujud, berwujud seperti ini. Ya, sekelas ateis pun pada akhirnya, gitu ya. Jadi mereka mengaku ateis, tapi sebenarnya kalau ditanya hati nuraninya, karena hati nurani itu tidak akan berbohong, ya. Pada hakikatnya hati itu tidak akan pernah berbohong. Mereka mengatakan tidak percaya kepada agama, mereka tidak percaya bahkan kepada Tuhan Sang Pencipta, gitu ya. Padahal dalam hati nuraninya mereka sebenarnya percaya, cuman mereka karena sudah ditutup hatinya, ya, kemudian tidak mau jujur, maka mereka akan terjerumus dalam keateisan. Anda pernah dengar sebuah cerita ya, ini sekedar ilustrasi saja. Ada seorang ateis yang kemudian dia naik pesawat kan, contohnya ya. Ini sekedar ilustrasi saja. Dia naik pesawat, ketika pesawat itu mau terjatuh, ya, sedangkan di situ tidak ada tempat untuk bergantung karena semuanya juga kolaps, ya. Pilot, kopilot, termasuk pramugari, termasuk penumpang semuanya komunikasi terputus, gitu ya. Maka yang terjadi apa? Orang ateis mengatakan, oh my God juga pada akhirnya. Ya. Jadi satu sisi mereka tidak jujur dengan keateisannya. Nah, bagi kita, alhamdulillah kita bersyukur ya. Kita dilahirkan dari keluarga yang beragama, apalagi kita dilahirkan dari sosok seorang ibu, orang tua kita yang beragama muslim, yang kemudian jelas-jelas akan menyelamatkan kita. Ya. Jadi semuanya membutuhkan Allah. Ya. Semuanya membutuhkan. Kedua membutuhkan Allah, membutuhkan Tuhan. Ya. Kemampuan manusia itu akan ada batasnya. Kemampuan teknologi itu ada batasnya. Ya, bahkan di sana, di luar sana, di barat misalkan ya, kemajuan teknologi dimanapun berada itu bahkan ada dua sisi positif dan negatif kan. Satu sisi positif, satu sisi juga negatif kan. Ada kemudian ada keterputusan menghadapi teknologi. Ada istilah, Anda tahu di Amerika itu ya, di negara-negara maju itu angka bunuh diri itu lebih besar dibandingkan negara-negara yang kemudian berkembang, yang bertuhan ya, di Islam. Dan kebutuhan kita akan Tuhan itu semakin meningkatkan derajat kehidupan manusia. Ya, semakin meningkatkan kehidupan kita sebagai manusia. Karena kehidupan manusia ini semakin dihargai ya, karena setelah manusia ini meninggal akan ada kehidupan yang lebih besar. Ya, mungkin di negara-negara yang tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kehidupan dunia, itu seakan mungkin manusia itu tidak ada harganya. Ya, ketika mati, meninggal, ya sudah meninggal. Gitu. Nah, kita sebagai makhluk yang bertuhan itu akan sangat dihormati. Islam, ya, Islam itu bahkan meninggalnya pun diperlakukan secara manusiawi. Sampai kemudian dimandikan, kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan dengan posisi dan pengurusan yang sangat rapi, ya, dengan nilai-nilai kemanusiaan, dihadapkan ke kiblat, gitu ya. Jadi semuanya sangat berdasar kepada prinsip-prinsip di mana
ketika kita mati pun itu diurus bahwa kita akan berhadapan, kita akan menuju kepada kehidupan setelah dunia ini. Maka semuanya akan membutuhkan Tuhan. Anda curhat ada masalah, ya, curhat ke teman, mungkin bisa jadi memecahkan masalah secara manusiawi, atau bahkan mungkin tidak bisa semua bisa terselesaikan. Anda teman curhatnya temannya juga sedang bete juga kan, kadang-kadang juga tidak menerima curhatan kita. Malah Anda lempar misalkan curhatan Anda di medsos, di Facebook, di Instagram, gitu ya, di status WhatsApp biasanya kan, itu tidak menyelesaikan masalah, gitu ya. Tidak menyelesaikan masalah. Maka bentuk kebergantungan kita yang sempurna, bentuk kepasrahan kita yang sempurna, bentuk permintaan, permohonan kita, bentuk pengembalian kita semua kepasrahan kita itu hanya kepada Tuhan, kepada Allah, ya. Maka semuanya akan tenang, ya. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Segala permasalahan, karena setiap permasalahan itu di setiap lini kehidupan, ya, tantangan itu pastilah ada, ya. Jadi tantangan itu adalah sebuah hal yang menarik bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertuhan, ya, karena dia akan dipicu untuk menyelesaikan setiap permasalahan, karena dia akan merasakan, dia merasa bersama bersama dengan Allah, akan merasa dibantu oleh Allah, dan kalaupun Allah menakdirkan, ya, menguji kita untuk tidak mengabulkan keinginan kita ataupun tidak memberikan solusi permasalahan pada saat itu juga banyak hikmahnya. Ya, banyak hikmahnya. Setiap permasalahan yang ada di dunia ini mungkin tidak selesai di dunia, ya. Tidak selesai di dunia, tapi akan ada hakim, ya, yang maha bijaksana nanti di akhirat kelak, gitu ya. Tidak setiap pencuri itu ditemukan di dunia. Tidak semuanya bisa dipenjara, ditangkap, ya. Tapi nanti, ya, pengadilan Allah yang kemudian akan memberikan kebijaksanaan. Kita semuanya membutuhkan. Kita juga butuh pentaubatan, ya, pencarian kebenaran. Setiap orang pasti akan mencari sesuatu yang benar. Ya, ada masa jenuhnya, ada masa kesadarannya. Kalaupun khilaf, ya, sebagai manusia, tapi tetap, ya, ada sisi hati nurani yang kemudian mendorong dia untuk merasakan bahwa saya ini sedang berbuat salah, gitu ya. Maka kita butuhkan adanya sesuatu yang kemudian memaafkan kita, memberikan ketenangan pada diri kita. Kita ingat bahwa Nabi Ibrahim saja pada saat itu, ya, proses pencarian Tuhannya itu kan sampai panjang, ya. Dia melihat matahari, oh ini Tuhan saya, gitu ya. Tapi kemudian ketika datang, ya, namun ketika dia terbenam, matahari, loh, kok kenapa Tuhan saya menghilang? Lalu muncullah bulan pada malam hari. Oh, ini mungkin Tuhan saya. Tapi ketika memasuki pagi hari, maka bulan itu hilang. Masa Tuhan hilang? Lalu kemudian berkesimpulanlah Nabi Ibrahim bahwa yang Tuhan saya, Allah ilah saya, itu adalah Sang Pencipta semuanya, Pencipta langit, Pencipta matahari, Pencipta bulan, termasuk Pencipta bumi. Ya, semua orang pasti mencari, ya, mencari kebenaran. Apalagi Anda nih di masa-masa semester, ya, masa-masa masuki usia dewasa, masuki usia yang kemudian dianggap masa pencarian, ya, masa coba-coba biasanya, ya, masih juga SMA, tingkat kuliah, ini masih pencarian. Anda pasti hari ini sedang mencari jati diri Anda. Anda pasti saat ini sedang mencari mana jalan yang lurus yang harus saya tempuh. Ya, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam
keseharian ataupun dalam ya termasuk tadi profesi ataupun bahkan posisi Anda nanti di tengah-tengah masyarakat. Ya, pencarian itu akan selalu ada dalam benak diri Anda. Maka secara psikologis kita pasti membutuhkan sesuatu yang ya, sesuatu yang lebih dahsyat dibanding di luar sisi kemanusiaan. Tentu tidak sesuatu kepada sesuatu yang khayalan, ya, khayali, takhayyul, ya, atau mungkin kepada sesuatu yang kemudian justru malah membuat kita musyrik, ya, percaya kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada, atau bahkan Allah melarang sebagai pencipta untuk percaya kepada sesuatu yang terlarang. Ya. Secara psikologis semuanya pasti, termasuk mungkin banyak orang yang kemudian dia sudah lama belajar tentang agama. Ya. Banyak orang yang kemudian mungkin banyak belajar tentang agama, tapi dia tidak kemudian karena hanya dalam tataran ilmu saja, ya, hanya dalam tataran kognitif saja, tidak meresap kepada sisi-sisi afektif, ya, psikomotorik, ya, sikap, gitu ya, termasuk spiritual, gitu ya. Maka yang terjadi adalah kehampaan, ya, kehampaan. Orang kemudian dia pintar dalam beragama, tapi dia kemudian tidak tenang dalam menjalankan kehidupannya. Kita perlu, ya, jadi makanya tadi pembelajaran kita, perkuliahan kita tidak hanya dalam sisi kognitif, ya, tidak akan ada nanti banyak materi hafalan, tidak akan ada banyak materi yang sifatnya parsial, ya, misalkan fikih lebih tidak parsial, tidak sebelah-sebelah, tapi kita akan bicara komprehensif, bagaimana Islam mengatur kehidupan kita, bagaimana Islam memberikan jalan petunjuk dalam kehidupan kita. Ya. Secara psikologis masuk landasan sosial budaya. Ya. Kita sebagai makhluk beragama, kita sebagai makhluk yang kemudian menjadi individu yang berada di tengah-tengah masyarakat, gitu ya, tentu tidak akan lepas dari persoalan-persoalan keagamaan. Ya. Sekelas presiden, sekelas menteri, ya, sekelas orang kaya sekalipun, ya, tadi saya sampaikan termasuk seorang pemikir berat sekalipun, yang mendalam, yang yang radikal pemikirannya seperti seorang filosof, itu pada akhirnya dia akan tidak akan terlepas ataupun tidak akan terjauh dari persoalan-persoalan sosial keagamaan. Ya, karena agama Islam ini mengatur dan memberikan petunjuk kepada bagi semua bidang, ya, seluruh aspek kehidupan, ya, termasuk misalkan dalam kehidupan sosial kita dianjurkan ataupun berkaitan dengan adab, ya, pergaulan kehidupan sehari-hari, dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang menghina, dilarang membicarakan aib orang lain, ya, dilarang ngomongin orang lain, kan gitu. Itu dalam konteks sosial keagamaan kita pasti akan erat kaitannya dengan keagamaan. Ya, kalau tidak ada agama, ya, tidak ada agama, maka akan lumpuh, ya. Hukum negara sekalipun, hukum positif itu akan kewalahan. Ya, akan kewalahan. Padahal hukum positif itu bagian dari juga keagamaan. Ya, bagian dari nilai-nilai keagamaan. Ya. Jadi hukum-hukum negara, hukum-hukum had, ya, hukum-hukum positif, termasuk hukum sanksi dan seterusnya, itu adalah motivasi ataupun nilai-nilai agama di situ. Mungkin nanti realisasinya yang kemudian bisa menjadi multitafsir, ya. Seperti misalkan kisos, ya, hukuman-hukuman yang lain kemudian diterapkan di Indonesia seperti apa, itu nanti kaitannya perlu diskusi panjang, ya, berkaitan dengan penafsiran terkait dengan sanksi. Hudud, ya. Masyarakat Indonesia itu secara sosial, budaya, secara kesejarahan, ya, termasuk masyarakat yang sangat kental dengan keagamaannya. Ya. Jadi Islam itu apalagi sampai sekarang kan muncullah
stigma bahwa Indonesia itu sebagai negara mayoritas Muslim. Ya, jadi negara kita meskipun bukan negara agama, tapi negara kita adalah negara yang beragama. Ya. Dan ini diakui oleh negara kita, Pancasila. Tidak boleh ateis berkembang di Indonesia. Tidak boleh komunis yang tidak mempercayai adanya Tuhan itu berkembang di Indonesia. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi ini sudah final bahwa negara Indonesia adalah negara beragama. Meskipun tadi ada multi agama yang diakui oleh Indonesia. Kita juga termasuk pada budaya timur, ya, budaya yang ramah, budaya yang menghargai dan peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk nilai-nilai keagamaan. Termasuk adat budaya leluhur kita itu sangat kental dengan agamanya. Meskipun dulu ada aliran-aliran kepercayaan, animisme, dinamisme, termasuk Hindu, Buddha yang berkembang, tapi adalah sebuah proses pencarian, ya, sebuah proses pencarian agama yang lurus. Karena pada akhirnya secara mudah, ya, secara tidak ada paksaan sekalipun, tanpa ada pemaksaan, tanpa ada peperangan, kekerasan, gitu ya, maka secara berangsur dan dengan mudah, gitu ya, Islam dapat berkembang di Indonesia. Kita sampai jam 10.20 aja ya, disambung aja ya. Jadi istirahatnya nanti sekalian. Ini secara historis, ya, secara sejarahan Indonesia, sejarahan bangsa Indonesia memiliki dua sistem dulu ya. Jadi dari sejarah juga dulu pendidikan, nah pendidikan agama Islam, ya, kemudian kultur yang kemudian sudah membudaya di kita, ya, agama Islam ini sudah membudaya di kita, gitu ya. Sehingga dalam pendidikan pun dulu kita mengenal adanya pendidikan pesantren yang sangat kental di Indonesia. Ya. Bahkan pendidikan-pendidikan yang dulu beradopsi dengan Belanda itu semuanya berawal dari pendidikan-pendidikan kepesantrenan. Ya. Jadi Belanda itu kalau tadi dibahas oleh Pak Wawai itu berkembang ya, pendidikan pesantren yang tadinya hanya di rumah-rumah, di surau kan gitu ya. Kemudian berkembang di sebuah pesantren, ada sistem sistem sorogan gitu ya. Sorogan itu sistem ini ya, sistem si anak datang ke rumah ulama, kiai untuk belajar gitu ya. Nah, itu berkembang terus gitu ya di Indonesia. Sampai kemudian bertemulah dengan pendidikan sekolah juga di situ, adopsi dari Belanda yang jauh dari nilai-nilai agama. Ya. Namun memang perlu dikaji kembali bahwa pendidikan pesantren kemudian berkembang secara keilmuan, ya, seiring dengan proses pembaharuan, seiring dengan proses kebutuhan terkait dengan sains dan teknologi, gitu ya. Karena Islam sendiri itu mendorong, ya, Islam itu sendiri mendorong pengembangan keilmuan dan teknologi. Sehingga sekarang mulailah kolaborasi, ya, mulailah kurikulum terpadu, ya, bagaimana pendidikan agama itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pendidikan umum. Karena pada prinsipnya di kita itu tidak ada pemisahan ya antara ilmu agama, ilmu umum, gitu ya, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu pengetahuan alam, gitu ya. Semuanya harus berdasar pada agama. Sehingga nanti ada pendidikan khusus ya PAI ini yang kemudian mendasari semuanya itu. Ya. Sekarang apalagi sudah ada pendidikan nilai, ya, pendidikan karakter, ya, pendidikan karakter di setiap jurusan, setiap konsentrasi lingkungan pendidikan apapun, ya, maka nilai-nilai pendidikan inilah yang kemudian menjadi tonggak semua ilmu-ilmu. Banyak orang pintar, banyak orang yang cerdas, tapi kemudian mencelakakan orang lain.
Banyak orang yang pintar, banyak yang cerdas, banyak yang menjadi teknokrat, banyak yang pinter, tapi karena tidak ada nilai agama, tidak ada pendidikan karakter, maka tidak memberikan kemanfaatan yang baik ya, yang besar terhadap orang lain. Kemudian bercermin pada kejayaan Islam masa lalu ya. Indonesia tentu ya, kalau bisa Timur Tengah akan terlalu panjang. Di Indonesia saja ya, kemerdekaan, pengembangan sampai sekarang ke fase reformasi, kemudian sekarang ke fase selanjutnya ya. Itu tidak lepas dari peran-peran umat Islam. Tidak lepas dari ajaran-ajaran agama Islam. Coba bayangkan dulu hanya dengan kalimat takbir, dengan semangat jihad melawan penjajah gitu ya, maka Indonesia bisa berdiri tegak merdeka seperti ini. Ya, jadi kalau dibayangkan dulu Belanda, Jepang beserta sekutunya itu menggunakan teknologi yang ya teknologi perang ya, yang sangat luar biasa, sedangkan Indonesia pada saat itu dengan menggunakan sebilah kayu ataupun tombak ya, bambu gitu ya, itu bisa mengalahkan Indonesia yang kemudian sudah teknologis ya. Ini semangat jihad ini, semangat takbir ya, yang kemudian menggerakkan bangsa kita, menggerakkan para orang tua kita terdahulu ya, founding father kita. Diakui ataupun tidak, umat Islam ataupun agama itu sangat berperan dalam pembangunan Indonesia. Maka pada saat partai komunisme ya, ateis itu kemudian memberikan sentuhan perlawanan, mencoba untuk melakukan kudeta, ya. Maka semuanya sudah siap, ya. Semua agama sudah siap untuk melawan ataupun menghadang komunisme, termasuk di situ peran-peran agama Islam, ya, para ulama Islam yang sangat besar. Maka Islam sebagai sumber dan penggerak dasar ilmu pengetahuan, saya sampaikan. Oke ya. Selanjutnya ini landasan yuridis. Tadi sudah disampaikan juga kaitan dengan Undang-Undang Dasar tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya sudah jelas ya. Jadi kita diakui oleh negara bahwa ini yang penting. Jadi mau kemana Anda ini, gitu ya. Jadi pendidikan nasional kita itu direalisasikan, diselenggarakan dalam rangka mengembangkan kemampuan, ya, tidak hanya kemampuan tapi watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, ya, yang memiliki nilai-nilai peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, gitu ya. Ini semuanya diawali dengan beriman dan bertakwa pada Allah. Ya, jadi jangan khawatir, kita diakui oleh negara dan negara kita mendorong sejatinya mewujudkan warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa. Ya. Pendidikan tinggi mengatakan ya, undang-undang tentang pendidikan tinggi juga mencantumkan secara eksplisit ya bahwa pendidikan agama sebagai mata kuliah wajib. Ya, jadi kalau kita Polban tidak menyelenggarakan pendidikan agama Islam maka akan jadi pelanggaran. Jadi kita bersyukur ya, menguatkan kembali ya tangga-tangga keimanan kita yang tadi mungkin di SMA, di tingkat SD itu sudah banyak belajar PAI, pendidikan agama, tapi sekarang kita mencoba untuk menguatkan, meneguhkan ya, karena pada saat inilah momentum Anda gitu ya untuk meneguhkan. Kalau waktu SD mungkin Anda hanya ikut-ikutan, SMP mungkin hanya masih ikut-ikutan, SMA mulai masuk Anda fase pengembangan gitu ya, keagamaan Anda. Nah, masa ini adalah meneguhkan komitmen, keistiqomahan, ya, termasuk mempelajari kembali secara lebih mendalam, ya, secara lebih mendalam. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus ya kasuistik
persoalan-persoalan tantangan keagamaan kita yang berkembang. Ya. Oke, nah ini termasuk kenapa kita perlu lagi ini hanya mengingatkan ya, ada waktu 5 menit, mengingatkan bahwa PAI itu, agama Islam itu ya, perlu kita renungi dan hayati kembali. Ya, betapa Islam menyayangi kita, betapa Allah menyayangi kita dengan panduan Islam, dengan pedoman Islam, yang kemudian tidak hanya sifatnya kewajiban, ya, tapi ini adalah sebuah kebutuhan kita, ya, sebuah kebutuhan kita, di mana agama Islam telah memberikan kontribusi besar kepada kita, pada saudara kita, kepada bangsa kita, kepada umat manusia secara keseluruhan, gitu ya. Sehingga tujuan syariat Islam itu ya ada maqasidus syariah ya, yang 5 itu. Hifduddin, Islam itu menjaga agama kita. Kita dengan melaksanakan sholat, kita dengan membaca Al-Quran, kita dengan menjalankan zakat, ya, melaksanakan saum di bulan Ramadan dan sunnah yang lainnya, itu artinya kita sedang menjaga agama kita. Kalau umat Islam sendiri sudah meninggalkan ajaran agamanya, maka agama itu sendiri dengan sendirinya artinya sudah lenyap dalam diri-diri manusia. Ya. Kemudian hifdun nafs, Al-Quran itu menjaga jiwa ya manusia, menjaga diri manusia. Al-Islam melarang membunuh. Al-Islam melarang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Islam sangat menjaga lidah manusia, ya, melarang untuk mengatakan sesuatu yang berakibat merusak jiwa-jiwa manusia, ya, diri manusia. Maka diri kita secara zahiriyah, masuk batiniyah, itu sangat dijaga oleh ajaran-ajaran Islam. Artinya Islam sungguh sangat menjaga ya diri kita. Hifdul akli, menjaga akal kita. Islam menjaga akal kita. Akal kita ini terbatas ya. Jadi sepintar apapun manusia, secerdas apapun manusia itu terbatas. Ya, manusia memiliki akal, tapi ketika termasuk seorang filosof pun sekalipun itu sangat terbatas akalnya. Ya. Tidak sampai kepada penelitian yang sifatnya metafisik tadi. Ya. Tidak bisa dia mengartikulasikan, membayangkan bagaimana bentuk malaikat. Dia tidak bisa membayangkan bentuk setan, tidak bisa membayangkan bentuknya surga, karena akal kita sangat terbatas. Maka untuk menjaga keterbatasan akal kita, maka Islam kemudian memandu kita. Ya. Untuk menggapai kebahagiaan di akhirat, untuk menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya pasca mati, ya, pasca meninggal atau pasca meninggalkan dunia, itu tidak bisa dipikirkan oleh akal. Caranya seperti apa? Nah, dipandulah oleh ajaran agama, dipandulah oleh ajaran Islam. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, ya dengan sholat, dengan saum, dengan ibadah, ya secara keseluruhan. Dengan membaca Al-Quran, itu tidak di luar nalar, ya, di luar nalar. Wudhu di luar nalar itu, misalkan ya, Anda mau sholat, wudhunya kok misalkan kenapa yang dibasuhnya ini semua gitu kan, yang sesuai ditetapkan, kenapa tidak yang lain gitu. Nah itu kan di luar nalar. Ya. Meskipun nanti ada hikmahnya, ya di luar meskipun ada hikmahnya. Saum, kenapa harus saum gitu ya? Kenapa harus membuat melapar-laparin sendiri gitu ya? Padahal makanan ada gitu ya. Ya itulah tidak masuk akal, meskipun tadi hikmahnya ada. Hikmahnya mengendalikan nafsu, kemudian membuat sehat, itu hanya hikmah saja. Ya. Hifdun nasab, menjaga keturunan, ya, menjaga keturunan dengan perkawinan,
dengan warisan yang baik dan benar ya dijalankan, dengan sistem bagaimana bergaul antar masyarakat ya, karena kan kita sejatinya satu nasab ya dari mulai Nabi Adam. Itu menjaga keturunan kita, menjaga keturunan Nabi Adam, menjaga keturunan kita termasuk ya. Jadi jelas nasabnya itu kan. Hifdul mal, terakhir menjaga harta. Itu ya, materi tadi sudah dibahas. Terakhir sekali, jadi kita tidak dituntut mahasiswa Bauman, tidak dituntut untuk menjadi seorang santri, tidak dituntut untuk menjadi seorang ustadz, ulama, tapi bagi kita dakwah itu kan kewajiban kita semua. Ketakwaan menjadi seorang yang beriman, bertakwa, ya, muhsinin, ya, orang-orang yang ihsan, itu adalah kewajiban kita semua. Itu adalah kebutuhan kita semua. Sehingga mudah-mudahan nanti dimanapun Anda berada, ya, Anda menjadi mahasiswa yang memiliki kepribadian yang utuh, ya, menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku. Ya, kita back to Islam, back to Al-Quran, back to Al-Hadis, gitu ya, kembali kepada ajaran Islam. Itulah yang kemudian akan memotivasi kita, itulah yang kemudian akan membuat bingkai kehidupan kita lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih berpikir lebih panjang, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Itu ya, saya cukupkan untuk materinya, karena materi sudah tadi secara umum dibahas dan nanti secara detail akan disampaikan. Ada pertanyaan? Oke, terakhir ada pertanyaan? Kalau tidak, saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita. Untuk minggu depan kita mulai lagi, insya Allah minggu depan ketemu lagi ya. Oke, cukup. KM, PJ, Anda sampaikan? Cukup sepertinya, Pak. Cukup ya? Oke. Ya, Pak. Kalau cukup, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat semuanya. Dan tetap semangat ya, masih pagi ini. Jangan lupa sarapan. Nah, ya. Saya tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Pamit.